Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-29 dengan subtema meningkatkan kesetiaan kepada Pancasila. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat tentang upaya kita meningkatkan kesetiaan kepada Pancasila sebagai salah satu atau ketiga dari nilai-nilai dasar bela negara. Setelah tumbuhnya rasa cinta tanah air diikuti dengan berkembangnya kesadaran berbangsa bernegara atau kesadaran kebangsaan, diharapkan sudah mempunyai dasar yang lebih kuat untuk meningkatkan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan juga sebagai pedoman hidup bersama dalam bangsa yang majemuk untuk mencapai tujuan kita bersama. Untuk memahami Pancasila seutuhnya, harus kita mulai dari sejarah munculnya pikiran ataupun prinsip-prinsip dasar atas lahirnya Pancasila. Bisa kita lihat dari awal sidang-sidang BPUPKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Pada saat pembukaan, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedioningrat menyampaikan sebagai berikut: kita akan melakukan kewajiban kita untuk menyelidik usaha-usaha yang berguna bagi membangun negara baru berdasar atas keinginan yang berapi-api untuk merdeka dari bangsa Indonesia, serta berdasarkan semangat tolong-menolong satu sama lain yang telah menjadi adat dan pusaka leluhur kita sejak dahulu kala. Saya berharap permusyawaratan ini dilangsungkan dengan sungguh hati dalam suasana persatuan dan persaudaraan. Demikian Dr. Rajiman. Jadi kita lihat ada beberapa kata kunci di situ yang sangat mempengaruhi sidang-sidang berikutnya, yakni ada ketegasan bahwa yang mau dibicarakan adalah dasar Indonesia merdeka melalui semangat tolong-menolong atau gotong royong kebersamaan, melalui musyawarah dalam suasana persatuan dan persaudaraan. Artinya mereka bersidang dengan tidak membeda-bedakan etnis, suku, golongan, dan agama untuk merumuskan konsep Indonesia merdeka. Mereka dengan sangat cerdas dan berhati mulia untuk bermusyawarah secara terbuka menentukan prinsip-prinsip dasar dari Indonesia merdeka. Setelah BPUPKI bersidang sejak tanggal 29 sampai tanggal 31 Mei 1945 untuk membicarakan dasar negara, telah berbicara Mr. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Mr. Supomo. Hari ketiga tiba giliran Bung Karno untuk menyampaikan gagasannya, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno dalam pembukaan pidatonya yang disampaikan dengan tanpa teks diawali dengan kalimat, setelah 3 hari berturut-turut anggota Dokuritsu Shunbi Tosokai atau BPUPKI mengeluarkan pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan yang mulia itu? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Shunbi Tosokai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dan dasar inilah nanti yang akan saya kemukakan dalam pidato saya ini. Demikian Bung Karno. Secara lengkap isi pidato Bung Karno ini dapat kita temukan saat ini di mana saja, ya, dalam berbagai macam media. Jika kita dalami pidato Bung Karno tentang dasar negara merdeka yang disebut Bung Karno sebagai filosofis Grundslag daripada Indonesia merdeka,
Bung Karno mengatakan bahwa filosofis Groundslot itu adalah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Selanjutnya Bung Karno mengatakan bahwa dasar Indonesia Merdeka itu ada 5 yang diberi nama Pancasila. Dalam proses selanjutnya, pidato Bung Karno itu menjadi bahan utama dalam menyusun kembali kata-kata dan urutan sila-sila Pancasila yang dirancang dalam pembukaan Undang-Undang 45, yakni melalui sidang Panitia 9 yang ketuanya juga Bung Karno. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sidang-sidang BPPKI yang akhirnya nanti kita lihat disahkan dan diresmikan ya secara aklamasi pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang juga ketuanya Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Artinya secara konstitusional Pancasila sudah diterima menjadi dasar negara dan final. Berikutnya adalah bagaimana caranya bangsa Indonesia secara konsisten, konsekuen untuk membela, untuk menjaga, membangun, memperkokoh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Untuk meningkatkan kesetiaan dari setiap warga negara terhadap Pancasila, perlu ada pemahaman yang mendasar tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi negara. Dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hal ini negara harus dapat menunjukkan dan meyakinkan generasi penerus terutama bahwa Pancasila itu adalah dasar dan ideologi negara yang tepat bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini. Maka timbullah rasa memiliki, rasa yakin terhadap Pancasila untuk selanjutnya dikembangkan agar kesetiaan kepada Pancasila itu semakin meningkat. Agar berkembang kesetiaan kepada Pancasila, perlu sosialisasi Pancasila secara lebih intensif melalui jalur pendidikan, jalur pekerjaan, dan jalur pemukiman atau lingkungan. Dengan metode yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan juga realistis ya, untuk diaktualisasikan oleh masing-masing di lingkungannya masing-masing maupun di lingkungan publik. Dalam hal ini perlu ada satu konsep ataupun paket yang bisa kita sosialisasikan secara bersama-sama kepada masyarakat, yang bisa mendorong ya upaya kita untuk memberi keyakinan dan juga rasa memiliki terhadap Pancasila kepada generasi penerus di mana saja. Sesungguhnya Pancasila itu sebagai dasar dan ideologi negara sangat sederhana. Artinya jangan dibuat rumit ya. Perlu paket pengetahuan yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat dan juga dapat terlihat dengan jelas apa saja yang bisa dilakukan di lingkungannya secara mudah, secara rasional, dan bermanfaat dalam rangka kita membangun Indonesia ke depan. Ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, barangkali ada manfaatnya. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara melaksanakan ajaran agama masing-masing secara baik sesuai dengan tuntunan agama masing-masing dengan penuh sikap toleransi serta saling menghormati dan saling menghargai, tidak saling mengganggu. Nah, ini adalah suatu prinsip yang ada di dalam nilai-nilai ketuhanan Maha Esa itu. Ya, artinya secara mendasar bahwa esensi daripada nilai-nilai sila pertama itu adalah untuk menciptakan hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Kemudian yang kedua, sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Diharapkan seluruh warga negara selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melanggar hak asasi orang lain dalam kegiatan sehari-hari dimanapun berada. Nah, kalau ini bisa kita terapkan, itu artinya sudah menunjukkan kesetiaan kita kepada Pancasila. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Perlu memahami kemajemukan bangsa Indonesia yang penuh perbedaan dan perlu selalu menghindari terjadinya konflik yang dapat melemahkan dan merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita ini bangsa yang majemuk. Masing-masing daerah, masing-masing agama punya prinsip-prinsip ya yang atau nilai-nilai yang sudah berlangsung selama ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai terjadi konflik akibat dari salah paham, salah pengertian, ketersinggungan dan sebagainya. Kemudian sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini perlu kita selalu menghormati perbedaan antar sesama dan berupaya untuk mencapai kesepakatan dengan mengedepankan musyawarah mufakat secara demokratis. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu ada upaya bersama untuk mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing dalam rangka kita mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, berkeadilan sosial, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya yang sangat menentukan ciri daripada kemakmuran yang kita inginkan. Untuk meningkatkan kesetiaan kepada Pancasila, perlu kita kembangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dalam sosialisasi Pancasila perlu lebih dahulu mengedepankan urgensi Pancasila sebagai pedoman dalam membangun kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, menyampaikan esensi nilai-nilai dasar dari sila-sila Pancasila secara sederhana yang secara logika mudah dipahami dan diinternalisasikan pada setiap warga negara. Dan yang ketiga, mengkampanyekan aktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila dan nilai-nilai instrumental Pancasila yang dijabarkan dalam isi Undang-Undang 45 dan aturan hukum pendukung lainnya untuk membangun karakter bangsa yang berciri religius, berciri menjunjung tinggi hak asasi manusia, berciri persatuan kesatuan, berciri musyawarah mufakat demokrasi, dan berciri keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita mengalami berbagai konflik masa lalu, perlu ini dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi penerus untuk tidak terulang lagi. Saatnya untuk mengakhiri konflik-konflik tersebut jangan sampai menjadi beban ataupun warisan bagi generasi penerus, agar bangsa Indonesia ke depan fokus untuk melaksanakan pembangunan, mempercepat pembangunan untuk mempercepat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Demikianlah secara singkat urgensi peningkatan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dan juga sekaligus sebagai pedoman hidup bersama dalam kemajemukan dalam rangka memperkokoh Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.